Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa pertimbangan mengapa praktek perdukunan itu menjadi sesuatu yang beresiko. Risiko dari praktek perdukunan itu adalah mengubah keyakinan atau menyimpangkan keyakinan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dukun itu mendapatkan sesuatu dari hal-hal yang gaib. Dan dukun tidak punya kitab suci, sahabat-sahabat sekalian. Jadi sesuatu yang gaib itu sangat sulit untuk kita pahami. Sangat sulit untuk kita jelaskan secara nalar. Berbeda dengan agama. Hal-hal yang gaib yang dijelaskan dalam agama itu ada rujukan, ada sumbernya, yaitu kitab suci. Jadi segala sesuatu yang gaib itu bisa didiskusikan karena ada sumbernya, yaitu kitab suci. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita melakukan praktek perdukunan, itu sangat berisiko bahwa keimanan kita bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Kenapa? Karena sumber-sumber dari perdukunan itu adalah dari hal-hal yang gaib. Dan yang hal-hal gaib itu tidak ada sumber rujukannya secara tertulis. Jadi di sini praktek-praktek perdukunan itu berpotensi dengan penipuan. Kenapa? Karena ketika dia berbicara sesuatu yang gaib, tidak ada saksi bahwa itu adalah kebenaran yang disampaikan atau ada tujuan-tujuan tertentu. Dan ketika orang melakukan praktek perdukunan, apa yang diperintahkan dukun pasti dia kerjakan. Sedangkan dukun itu tidak bersumber kepada kitab suci. Dan dia tetap bersumber kepada yang gaib, tapi yang gaib selain Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh dukun, sesungguhnya kita tidak memerintahkan apa yang sedang Allah perintahkan, tapi yang diperintahkan oleh yang manusia perintahkan. Berbeda kita kalau belajar dengan guru atau dengan ustadz. Kenapa? Ketika ustadz memerintahkan sesuatu, dia menyampaikan rujukannya, yaitu Quran dan hadis. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu atas informasi dari ustadz, kita sebetulnya diinformasikan sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu dan sumbernya Quran dan hadis, kita tidak mentaati ustadz, tapi kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara dari ustadz atau dari guru, sahabat-sahabat sekalian. Dan saya perhatikan di media sosial masih banyak orang-orang yang melakukan praktek ini, dan sesungguhnya praktek-praktek ini berisiko tinggi. Apapun namanya, kalau itu perdukunan dan dia tidak merujuk kepada sumber kitab suci, kepada hadis, maka itu berpotensi menyimpangkan keyakinan orang kepada selain Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini zamannya zaman teknologi informasi begitu mudah kita akses. Jadi sebaiknya apa yang kita lakukan itu didasari oleh sumber-sumber yang gaib, dan satu-satunya sumber yang gaib itu adalah kitab suci, dan bagi orang Islam adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu alat untuk memverifikasi ketika orang-orang memberitakan hal yang gaib. Nah, ketika diverifikasi oleh Quran hal yang gaib itu bertentangan, maka kita harus tetap mempertanyakan hal gaib itu dan tetap merujuk kepada apa yang kita pahami dari kitab suci. Itulah cara aman kita supaya ketauhidan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita harus pahami bahwa keyakinan itu adalah kaitannya dengan perilaku tindakan-tindakan kita sehari-hari. Kalau kepercayaan adalah sesuatu yang kita imani, berada dalam alam pikiran. Tetapi kalau keyakinan, sudah di dalamnya ada kepercayaan dan ada tindakan. Jadi kalau kita bertindak atas dasar perintah dukun, informasi dari dukun, dan dukun tidak merujuk, dan dukun tidak punya kitab suci, dapat dipastikan sahabat-sahabat sekalian, orang yang melakukan praktek perdukunan itu, dia tidak taat kepada Tuhan, tapi dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh manusia, yaitu makhluk selain Tuhan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.